Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan menuntun kehidupan kita, agar kita tetap memiliki hati yang taat dan merendah hati. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Obadja 1 ayat 3 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Mau tomaho benoni rohamu naguguti, benteng natuhudo nian kota sabunganmu, ingananmu pe dipucuni dolok nagi cakdo, rani i gabe marpikir maho isi mahena bisa mandabukonau." Dalam bahasa Indonesia, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya engkau tinggal di liang-liang batu. Di tempat kediamanmu yang tinggi engkau berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, tinggi hati bisa dipicu oleh beberapa hal. Yang pertama, bisa oleh karena materi yang cukup. Ketika kita memiliki uang, harta yang banyak, bisa akan memicu kita kepada tinggi hati. Kita akan melihat bahwa harta kita itu menjadi segalanya yang terpenting dalam hidup kita. Sehingga kita akan bisa berkata apa saja dan melakukan apa saja kepada orang lain. Itulah pikiran kita. Yang kedua, bisa oleh karena kepintaran. Ketika seseorang sudah memiliki banyak pengetahuan, maka dia akan menganggap kecil kepada orang yang lain di sekitarnya. Dia menganggap bahwa segalanya sudah dia pahami dan dia mengerti, sehingga pendapat orang di sekitarnya tidak dia butuhkan dan makin masuk ke dalam keangkuhan. Dan yang berikutnya, bisa juga oleh karena jabatan. Jabatan bisa menjadikan orang menjadi tinggi hati. Dia menganggap setiap orang yang ada di sekitarnya adalah yang bisa dia berdaya. Dia bisa manipulasi, dan dia menganggap dirinya adalah sebagai superpower dalam segala sesuatu. Dan banyak lagi yang membuat kita dan menggoda hati manusia untuk menjadi tinggi hati. Oleh karena itu, dalam kitab Obadja, ketika bangsa itu sudah menjadi tinggal di dalam kota yang penuh dengan tembok, bebatuan yang tak mungkin bisa untuk diruntuhkan orang, dia menjadi tinggi hati dan menganggap siapakah yang bisa meruntuhkan. Saudara, ketika kita masuk ke dalam sebuah sikap yang tinggi hati, menganggap sesuatu enteng, menganggap segalanya mudah saja, maka pada saat itulah kita akan terjerumus dan masuk ke dalam lubang yang sangat dalam. Namun ketika kita tetap melihat bahwa Tuhanlah yang menjadi lebih utama dalam hidup kita, Tuhanlah yang menjadi andalan dan menjadi perisai dalam hidup kita, maka di sanalah kita akan melihat betapa kecilnya kita, tidak berharga dan tidak berdaya. Memang saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, coba kita bayangkan ketika orang kaya tidak bisa untuk membayar kesehatannya dan dia akan menjadi meninggal dunia juga. Maka di sana kita akan paham bahwa harta tidak bisa menyelamatkan kita. Dan ketika kita memiliki jabatan yang tinggi, akan terbatas dengan waktu. Dan setelah selesai, maka kita akan menjadi kembali kepada masyarakat yang biasa. Dan memang itu adalah terbatas, jabatan itu terbatas. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, apapun keberadaanmu saat ini, bagaimanapun situasimu saat ini, jangan menjadi tinggi hati. Tetaplah rendah hati. Lihatlah bahwa apa yang kau dapatkan merupakan anugerah terbesar dari Tuhan. Dia memberikan kesempatan itu agar kita menyadari bahwa memang
Tuhanlah yang memberikan segalanya dan harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan kali ini, kita mau diarahkan, kita mau diingatkan. Tetaplah menjadi rendah hati, tetaplah sujud di bawah kaki Tuhan dalam kasih karunia Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang sangat berbahagia dalam hidup ini. Ketika kita meninggikan Tuhan dan merendahkan diri, Dia akan meninggikan kita dalam kehendak-Nya. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan, semangat baru, dan motivasi baru dalam hidup kita. Biarlah firman ini menjadi penuntun. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan kami. Biarlah Tuhan menjadi kekuatan dan semangat kami. Jadikan kami menjadi pelaku firman. Jadikan kami menjadi orang yang rendah hati, bukan mengandalkan diri, tetapi tetap berserah kepada kehendak dan keputusan Tuhan. Jadikan firman-Mu menjadi bahagian hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.